Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat Bapak Ibu. Kembali di video tutorial cara mudah deployment Office 365 di video bagian yang ketiga atau langkah ketiga, langkah yang terakhir Bapak Ibu. Ajukan lisensi A1 trial atau uji coba yang sudah kita dapatkan setelah sesaat kita memverifikasi domain sekolah kita .eca.id. Jadi pada video tutorial bagian kedua sebelumnya Bapak Ibu sudah menyimak bagaimana kita memverifikasikan akun domain sekolah kita, dan setelah selesai semua, domainnya sudah dalam keadaan status sehat, maka kita langsung bisa mendapatkan lisensi A1 trial atau uji coba untuk pengajar dan pelajar, untuk guru dan siswa sebanyak 500 user untuk 3 bulan. Oke. Dan itu tidak mesti mendapatkan yang seperti itu Bapak Ibu. Kadangkala ada yang hanya 1 bulan 25 user, ada yang selama masa pandemi kemarin mendapatkan 5.000 user untuk 6 bulan. Jadi tidak selalu mendapatkan yang sama antara satu pengajuan verifikasi domain. Tetapi yang jelas masa uji coba itu harus kita ajukan lisensi Office 365-nya, lisensi A1 pendidikan untuk guru dan siswa, dari trial ke full lisensi atau lisensi yang full Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Silakan Bapak Ibu simak langkah-langkahnya di video tutorial bagian yang ketiga ini. Baik, kita mulai Bapak Ibu, kita buka. Sebelumnya untuk bagian kedua kita sudah berhasil untuk memverifikasi domain dari SMP IT Mutiara Irsadi dan langsung mendapatkan Office 365 A1 untuk pelajar versi uji cobanya sebanyak 500, untuk pengajar atau guru versi uji cobanya sebanyak 400. Tadi kita sudah buat 2 akun, untuk akun admin global dari penanggung jawab atau guru di SMP tersebut Bapak Ibu. Dan di sini gratis, namun karena versi uji coba akan kadaluarsa pada 26 Februari 2021. Dan ini sebetulnya bisa kita tingkatkan menjadi jumlah lisensinya lebih banyak, dan bisa kita tingkatkan menjadi unlimited atau tidak berbatas waktu, walaupun ada perpanjangan untuk setiap bulan atau setiap tahunnya nanti. Oke. Nanti kita tunjukkan juga bagaimana kita men-setting untuk billingnya atau penagihannya setiap bulan atau setiap tahun. Walaupun itu adalah gratis atau 0 rupiah, tapi tetap ada penagihan. Penagihannya 0 rupiah. Nah, karena ditagihnya 0 rupiah, maka perpanjangannya akan secara otomatis oleh sistem. Begitu Bapak Ibu. Oke, bagaimana cara meningkatkan versi uji coba atau trial ini ke full lisensi A1 Office 365 untuk pelajar dan pengajar, untuk guru dan siswa? Caranya adalah Bapak Ibu sebenarnya mudah sekali, yaitu Bapak Ibu buka untuk menu di bagian dukungan di sini atau support. Bagian dukungan di sini Bapak Ibu klik. Lalu di sini ada 2 sub menu, yaitu permintaan layanan baru atau tampilkan permintaan layanan. Oke, kita akan klik permintaan layanan baru Bapak Ibu. Oke, lalu ketika kita klik permintaan layanan baru, di sebelah kanan muncul perlu bantuan. Oke, di sini Bapak Ibu sebetulnya ada 3 icon atau 3 menu di perlu bantuan atau permintaan layanan baru, yaitu perlu bantuan. Kita bisa mencari topik-topik menu help atau menu bantuan yang sudah ada, namun kita akan hanya mencari untuk memancing atau mengeluarkan menu untuk yang kedua, yaitu menu untuk kita agar kita dihubungi oleh pihak Microsoft. Oke, jadi hubungi dukungan. Nah, ini masih belum aktif karena kita belum
mencari apa yang kita perlukan dalam bantuan atau support dukungan itu. Maka kita ketikkan saja di sini, akan saya tuliskan layanan pendidikan lisensi A1. Oke, kan saya enter. Oke, sedang mencari solusi bantuan mandiri, harap ditunggu. Oke, di sini abaikan Bapak Ibu, langsung saja saya ke tombol ini atau dukungan. Oke, di sini ada keterangan seperti ini. Saya rubah dulu yang tadinya bahasa Inggris ke bahasa Indonesia untuk menunjukkan bahasa Indonesianya di mana ini. Ini Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini. Karena saya memilih bahasa Indonesia, maka di atas ketika saya membuka layanan tiket bantuan akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Hubungi dukungan, di sini dukungan regional Anda tidak tersedia untuk saat ini. Waktu dukungannya dari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 17. Jadi 8 pagi sampai jam 5 sore. Untuk membuka permintaan layanan bahasa Inggris 7 kali 24 jam, artinya 7 hari selama 24 jam penuh, maka Bapak Ibu bisa ubah pengaturan bahasa Anda di bawah ini dengan klik hubungi saya. Jadi rubahlah bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris agar kita bisa mendapatkan layanan ini 7 kali 24 jam. Catatannya ya Bapak Ibu, nanti harus bisa berbicara bahasa Inggris karena setelah ini kita akan ditelepon oleh pihak Microsoft. Oke. Kalau tidak ya Bapak Ibu jawab yes saja juga, nanti pasti ujung-ujungnya akan diberikan atau dikirim email setelah ditelepon itu. Oke. Lalu di sini Bapak Ibu bisa ketikkan judulnya seperti apa yang dikehendaki, lalu deskripsikan masalahnya. Oke, karena ini dalam bahasa Inggris maka ya dirubahlah bahasa Inggris itu. Oke, yang tadi. Oke, seperti ini aja cukup. Atau Bapak Ibu bisa deskripsikan masalahnya apa yang secara detail. Oke, jadi lisensi full dari trial A1. Oke, ini deskripsinya. Lalu Bapak Ibu isikan nomor teleponnya, emailnya, lalu di sini metode kontak pilihan. Kalau Bapak Ibu tidak kepengen ditelepon, maka jangan klik telepon Bapak Ibu, klik email saja, atau Bapak Ibu jadwalkan panggilan balik, itu bisa. Oke, kalau saya biasanya biar lebih cepat saya pilih opsi telepon. Jadi nanti kita tinggal menunggu telepon saja dari pihak Microsoft yang akan menelponnya. Di sini sudah ada estimasi hitungan waktunya, direspon dalam berapa jam, berapa menit. Oke, tergantung kondisi saat ini, kondisi saat saya membuka hubungi dukungan ini. Tadi saya estimasinya itu 59 menit, tetapi belum sampai 5 menit saya sudah ditelepon. Jadi tidak mesti, ini hanya estimasi saja atau perhitungan saja. Oke, Bapak Ibu di bawahnya bisa melampirkan file-file atau screenshot. Mungkin ini di screenshot dulu, nanti ditampilkan juga boleh. Tetapi sebenarnya cukup dengan seperti ini saja. Maka pihak dukungan atau support dari Microsoft sudah paham bahwa Bapak Ibu sudah baru saja sukses memverifikasi domain .eja.id, lalu Bapak Ibu akan meningkatkan versi uji coba trialnya ini ke full lisensi. Mereka sudah paham dengan itu Bapak Ibu. Kalau sudah semuanya diisi seperti ini, pengaturan zona waktunya juga +7 gitu ya Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu klik hubungi saya. Saya tidak akan demokan klik hubungi saya karena tadi saya sudah membuka layanan dukungan tadi. Kalau saya klik hubungi saya lagi, nanti di sana ada 2 tiket minta bantuan, dan itu kan tidak etis karena yang tiket pertama itu sudah terbuka dan sudah sedang dilayani, tinggal penyelesaiannya saja. Oke, jadi tidak akan saya klik hubungi saya. Nanti kalau sudah diklik hubungi saya, nanti terlihatnya kan seperti ini, ada checklistnya. Begitu kita tinggal tunggu saja. Begitu centang agen ditugaskan pada jam berapa, nah ini kan cepat sekali ini. Tadi saya membuka layanan di 26 November di pukul 21.06.
Lalu di sini agen ditugaskan pada 21.07. Jadi selang 1 menit. Lalu saat itu juga saya ditelepon. Jadi tidak sampai 5 menit Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini kenapa masalahnya belum teratasi? Karena tadi follow up-nya adalah ada dokumen yang dikirimkan lewat email. Dokumennya apa? Dokumen verifikasi lanjutan bahwa domain kita yang tadi kita verifikasikan itu betul-betul adalah domain atau tenant atau organisasi sekolah. Oke. Maka setelah ini apa yang harus kita lakukan adalah ketika kita sudah ditelepon maka kita cek emailnya Bapak Ibu. Untuk ngecek emailnya bagaimana? Ya email yang tadi kita berikan, kita isikan pada saat membuka layanan dukungan tadi. Kebetulan saya menggunakan email di akun yang ini yang sama. Oke, maka saya akan buka email di akun ini Bapak Ibu. Untuk membuka emailnya saya cukup ke Office 365 di sini. Oke. Lalu saya akan buka Outlook-nya karena menggunakan akun email itu Bapak Ibu. Oke, ini saya geser saja. Oke, ini adalah Outlook-nya dan di sini sudah ada 2 email yang masuk tadi. Karena saya menggunakan akun yang pertama kali untuk mendaftar atau akun global admin yang pertama kali kita daftarkan. Oke, saya akan buka langsung yang Microsoft Support ini Bapak Ibu. Kita buka emailnya. Nah, di sini kan ada nomor tiketnya. Nomor tiketnya akan sama dengan yang ada di nomor tiket di sini Bapak Ibu. Oke, dengan akhiran 813, maka di sini pun sama. A1 Education Plan judulnya seperti itu Bapak Ibu. Oke, di sini ada ucapan bahwa thank you for contacting Microsoft Support. Support has been open for you. We will review dan seterusnya. Oke. Jadi ini intinya adalah tim supportnya itu akan mereview, akan melihat, memverifikasi permintaan A1 Education Plan itu. Setelahnya kita akan menunggu email berikutnya dari tim supportnya. Biasanya tidak akan lama Bapak Ibu. Belum ada email yang lain, maka setelah ini kita hanya akan menunggu. Dan biasanya tidak lama, paling hanya 1-2 hari biasanya selesai Bapak Ibu. Oke, nanti kita akan sambung lagi videonya. Saya akan rekam lagi ketika sudah ada balasan email dari technical support dari Microsoft Support-nya. Oke, sementara itu dulu Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita buka lagi browsernya. Lalu kita masuk admin SMPIT Irsadi 2020 on Microsoft.com Bapak Ibu. Oke. Saya lewati dulu saja. Oke, lalu saya ke adminnya. Kita lewati juga. Oke, setelah pengajuan tiket bantuan, sebelumnya kita cek saat ini untuk tiket bantuannya bagaimana progresnya Bapak Ibu. Setelah kemarin diminta untuk mengirimkan data berupa file dokumen berisi data sekolah Bapak Ibu untuk verifikasi lanjutan. Oke, ini saya tampilkan semua dulu. Lalu saya ke bagian dukungan. Di sini ada tampilkan permintaan layanan. Saya klik yang tampilkan Bapak Ibu untuk menampilkan permintaan layanan sebelumnya yang sudah saya buka. Oke, di sini sudah ada statusnya yaitu ditutup untuk yang pertama A1 Education Plan. Berarti ini sudah selesai seharusnya. Coba kita lihat yang satunya ini, bantuan validasi akun edukasi, barangkali dari admin dari sekolah tersebut. Ini statusnya agen ditugaskan. Kita lihat. Oke, kita lihat di sini yang lebih lengkapnya. Ini sudah ditutup, berarti sudah selesai.
Masalah teratasi. Iya, oke. Lalu yang satunya ini adalah status dibuat oleh akun saya di pukul 12.19. Oke. Ya. Lalu kita coba cek apakah ini sudah selesainya, ini sudah ditutup. Ditutup di sini artinya sudah lisensinya seperti yang diajukan sudah full atau belum. Kita klik penagihan. Lalu kita klik produk Anda. Nanti kita lihat di sini masih trial dicoba atau sudah full. Ini untuk memastikan bahwa prosesnya validasi akhir sudah selesai atau belum. Oke, di sini masih tertera versi uji coba, berarti belum selesai Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, setelah menunggu beberapa saat proses verifikasi dokumen oleh pihak Microsoft, kita coba cek kembali Bapak Ibu. Oke, saya akan cek emailnya. Karena tadi sebelum saat ini dimulai, tadi saya sudah dapat telepon dari technical supportnya kalau pengajuan upgrade trial ke full lisensi sudah disetujui Bapak Ibu. Saya coba cek emailnya dulu Bapak Ibu sebelum kita cek untuk hasil dari pengajuan tersebut. Oke, ini adalah emailnya. Dikonfirmasi, ya sudah dikonfirmasi untuk request edukasinya. Lalu diminta untuk membuka admin portalnya. Oke, ini sudah disetujui Bapak Ibu, sudah dikonfirmasi untuk approval atau persetujuan upgrade dari A1 trial ke A1 lisensi full lisensi Bapak Ibu. Oke, kita akan masuk ke admin portal dari SMP IT Mutiara Irsadi.tc.id Bapak Ibu. Oke, kita masuk. Oke, ini adminnya di setting loginnya dengan verifikasi SMS Bapak Ibu. Kita masukkan kodenya. Oke, kita verifikasikan. Oke, lalu kita buka admin center Office 365-nya dari SMP IT Mutiara Irsadi.tc.id. Oke. Lalu kita ini tampilkan semua. Berikutnya kita ke penagihan lagi Bapak Ibu. Lalu kita cek produknya. Oke, setelah terbuka di bagian produk Anda Bapak Ibu, di sini masih versi uji coba untuk pelajar dan pengajar Bapak Ibu. Oke. Berarti setelah ada informasi dari pihak Microsoft bahwa permintaan kita untuk upgrade dari versi uji coba ke full lisensi sudah dikonfirmasi, sudah disetujui, maka langkah selanjutnya Bapak Ibu adalah membeli layanan Office 365 A1 untuk pelajar dan Office 365 A1 untuk pengajar yang versi full version atau full lisensi Bapak Ibu, bukan yang versi uji coba lagi. Untuk yang ini bagaimana? Yang ini biarkan saja, langsung saja Bapak Ibu kembali ke menu penagihan, lalu Bapak Ibu pilih atau klik menu sub beli layanan. Di atas sub menunya produk Anda, kita klik beli layanan Bapak Ibu. Oke, di sini sudah muncul untuk layanan pendidikan. Oke, sebelumnya biasanya tidak muncul, yang muncul hanya bisnis saja.
Nah, karena sudah dikonfirmasi, sudah disetujui oleh pihak Microsoft, maka untuk produk-produk pendidikannya sudah muncul di sini Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Di sini tersedia paket-paket lisensi yang lain yang berbayar, yaitu dari mulai A3 dan A5 Bapak Ibu. Oke. Dan seterusnya Bapak Ibu bisa lihat untuk paket layanan pendidikan yang lain. Oke, kita untuk saat ini karena kita akan mendapatkan A1 untuk pelajar dan pengajar atau untuk guru dan siswa yang free, yang gratis, yang Rp0, maka kita tidak akan melakukan pembelian untuk lisensi A3 ataupun A5. Oke, kita akan lakukan pembelian untuk A1 untuk pelajar dan A1 untuk pengajar yang free, yang gratis Bapak Ibu. Oke, caranya setelah di halaman ini Bapak Ibu langsung ketikkan saja kata kunci A1 di kolom pencarian di sini Bapak Ibu. Ketikkan saja A1 lalu Bapak Ibu tekan enter. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Jadi sudah tersedia Office 365 A1 untuk pelajar dan A1 untuk pengajar. Di sini keterangannya gratis Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek detailnya atau akan dibandingkan, dipersilahkan. Untuk add-onnya periksa kategori add-on di sini Bapak Ibu. Oke, kita akan lakukan pembelian satu persatu untuk A1 pelajar dan A1 untuk pengajar. Kita lakukan pembelian untuk A1 untuk pelajar Bapak Ibu, kita klik detail. Lalu di sini akan muncul deskripsinya dari A1 tersebut Bapak Ibu. Oke. Dan di sini dibandingkan antara A1 yang gratis dan A3 untuk pelajar yang tidak gratis atau berbayar. Oke. Kita silakan Bapak Ibu nanti bisa pelajari lebih lanjut untuk perbandingan paket A1, A3 dan seterusnya. Kita akan dapatkan ini sekarang yang gratis Bapak Ibu. Kita klik dapatkan sekarang. Di sini sebelahnya adalah kelola uji coba. Berarti kita mengelola uji coba paket yang sebelumnya yang uji coba. Kita akan langsung klik dapatkan sekarang untuk yang versi gratisnya Bapak Ibu. Kita klik. Oke. Di sini muncul halaman berikutnya yaitu Office 365 A1 untuk pelajar, Rp0 per pengguna per bulan. Jadi Rp0 untuk berapa pengguna per bulan, Rp0, intinya seperti itu Bapak Ibu. Oke, maka di sini Bapak Ibu bisa lakukan bayar bulanan atau bayar untuk setahun penuh Bapak Ibu. Karena ini Rp0 per bulan, maka Bapak Ibu klik saja bayar untuk setahun penuh. Toh sama-sama 0 bulan. Apakah nanti harus melakukan ini lagi? Biasanya tidak Bapak Ibu. Jadi nanti kalaupun Bapak Ibu di sini akan bayar per bulan atau bayar bulanan, maka secara otomatis untuk paket lisensi Office 365 A1 untuk pelajar itu akan diperpanjang secara otomatis setiap bulan. Oke, kalau saran saya Bapak Ibu klik saja bayar untuk setahun penuh saja agar nanti proses perpanjangannya per tahun bukan per bulan. Itu akan lebih leluasa daripada saat perpanjangan ada sesuatu hal yang secara teknis nanti mengganggu penggunaan sehari-hari Bapak Ibu. Oke, minimal kalau setahun sekali kan tidak begitu mengganggu setiap bulannya. Oke, kita klik bayar setahun penuh Bapak Ibu. Oke, sudah dipilih di sini. Kalau tadi defaultnya adalah bulanan, kita klik setahun. Lalu di sini berapa banyak pengguna yang Anda inginkan? Di sini keterangannya tak terbatas Bapak Ibu. Artinya unlimited. Tak terbatas, unlimited, Rp0 dalam 1 tahun. Kalau tadi kita klik bulanan, maka di sini per bulan. Karena kita pilih setahun, maka di sini per tahun Bapak Ibu. Oke. Kalau sudah selesai, kita klik bayar untuk setahun penuh, kita klik check out sekarang Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bisa tambahkan ke keranjang apabila Bapak Ibu akan melakukan pembeliannya nanti Bapak Ibu. Oke, kita klik check out sekarang saja per paket yang akan kita beli Bapak Ibu. Jadi A1 untuk pelajar kita beli dulu
nanti kita akan beli Office 365 A1 untuk pengajar untuk berikutnya. Oke, kita check out sekarang saja Bapak Ibu. Oke, di bawahnya ada proses, mohon ditunggu. Oke. Oke, di sini Bapak Ibu diminta untuk memasukkan alamat di mana Anda akan menggunakan ini. Jadi masukkan ada alamat 1, alamat 2, kota, negara bagian, provinsi, kode pos, nomor telepon. Oke, dan nanti dicentang. Lalu nanti setelah kita isi semua, nanti kita klik berikutnya Bapak Ibu. Oke. Setelah kita isi data-datanya ini Bapak Ibu, ada mulai alamat, kota, provinsi, kode pos, nomor telepon, NPWP. Untuk bisa mengisi NPWP-nya Bapak Ibu ini dicentang dulu, diklik, dicentang, nanti Bapak Ibu mengisinya di situ. Kalau sudah, Bapak Ibu klik berikutnya atau klik tanda panah. Untuk membatalkan langkah ini Bapak Ibu klik batal. Kita klik berikutnya Bapak Ibu. Oke, maka di sini adalah langkah 1 sudah tercentang. Di sini kita akan langkah 2. Oke, A1 untuk belajar, Rp0 per tahun, jangka waktu 1 tahun, Rp0, penggunanya tidak terbatas. Lalu kita klik berikutnya saja. Oke. Di sini ada kotak dialog, ada konfirmasi. Anda ingin mengkonversi langganan uji coba Anda. Anda telah memiliki langganan uji coba untuk paket ini. Pilih konversikan untuk membelinya sekarang dan mempertahankan data akun dan konfigurasi saat ini. Jika Anda ingin langganan tambahan untuk paket yang sama untuk ditetapkan ke grup pengguna lainnya, pilih tambah baru. Oke, karena kita akan mengupgrade atau meningkatkan layanan uji coba ke lisensi yang full versi Bapak Ibu, maka kita konversikan saja. Tidak menambah baru tapi kita klik konversikan. Kita klik konversikan dari uji coba ke full lisensi Bapak Ibu. Kita klik tombol konversikan Bapak Ibu. Oke, kalau sudah nanti akan muncul halaman seperti ini, beli langganan. Langganan yang tepat Anda beli langganan komitmen bulanan atau tahunan. Di sini seperti ini. Oke, maka kita centang atau kita klik Office 365 A1 untuk pelajar. Kita klik tambahkan ke keranjang Bapak Ibu. Oke, masuk kembali ke halaman semula. Kita klik berikutnya lagi, di langkah 1 sudah tercentang, kita klik berikutnya Bapak Ibu. Oke, di sini di langkah kedua Bapak Ibu diminta untuk bagaimana Anda ingin membayarnya. Lagi-lagi ini Rp0 Bapak Ibu, jadi tetap diisikan datanya karena ini hanya untuk pendataan saja bagaimana kita lakukan pembayaran. Barangkali suatu saat Bapak Ibu akan meningkatkan layanan dari A1 ke A3 atau ke A5, maka data-data di langkah 1 tadi, di langkah kedua sekarang ini bagaimana kita akan membayarnya sudah terisikan, tinggal kita lakukan proses pembelian saja di kemudian hari. Oke, kita di sini akan setting per tahun saja Bapak Ibu, bukan per bulan. Kita klik bayar pada tahun. Nanti pun ini pilihan ini bisa disetting kembali di layanan yang ada. Jadi bisa disetting kembali ke bulanan atau per tahun lagi. Tidak harus pada tahap ini Bapak Ibu. Kita setting per tahun saja karena di sini Rp0. Lalu di sini metode pembayarannya adalah kartu kredit yang nampak. Kalau menggunakan kartu kredit maka Bapak Ibu diminta untuk mengisikan data-data tentang kartu kredit. Namun kalau kesulitan mengisikan tentang kartu kredit maka Bapak Ibu pilih saja metode pembayaran yang satunya, yaitu faktur atau bayar dengan transfer bank saja. Kita klik faktur atau bayar dengan bank transfer saja Bapak Ibu. Oke, maka di sini akan muncul data yang diisikan. Berikutnya kalau sudah diisi semua, ini otomatis mengisikan dari
isian dari langkah 1 otomatis terisikan di sini Bapak Ibu. Oke, berikutnya ini nomor PO atau memo itu optional, kita kosongkan saja. Lalu ini kita centang Bapak Ibu. Kalau sudah dicentang, lalu kita klik tempatkan pesanan atau tanda panah ini Bapak Ibu. Untuk membatalkan langkah ini Bapak Ibu klik batal. Kita klik tempatkan pesanan Bapak Ibu. Oke. Setelah proses tempatkan pesanan Anda, di sini Anda sudah siap. Terima kasih atas pesanan Anda. Kami akan mengirimkan email yang berisi nomor konfirmasi dan petunjuk untuk mengunduh laporan tagihan Anda dan seterusnya. Oke, jika Anda siap, tetapkan pengguna ke langganan baru Anda. Untuk menambahkan user baru atau akun Office 365 di sekolah Bapak Ibu, baik untuk guru ataupun siswa, bisa langsung di sini. Oke, jadi langkah 1, 2, 3 untuk pembelian A1 untuk belajar sudah selesai Bapak Ibu. Maka kita akan masuk kembali ke beranda admin untuk lakukan pembelian A1 untuk pengajar. Karena tadi baru saja kita berhasil melakukan pembelian untuk A1 pelajar Bapak Ibu atau untuk siswa. Kita klik masuk ke beranda admin. Oke, masuknya ke beranda Bapak Ibu. Kita klik tampilkan semua lagi, lalu kita klik ke menu penagihan. Kita coba cek di produk Anda terlebih dahulu untuk satu tahap demi tahap berikutnya. Apakah pembelian A1 pelajar yang full versi tadi untuk lisensi penuhnya sudah berhasil atau belum? Oke, di sini sudah berhasil Bapak Ibu. Office 365 A1 untuk belajar tidak ada untuk versi uji cobanya. Jadi versi uji coba ini untuk pengajar masih ada karena kita belum melakukan pembelian untuk A1 untuk pengajar yang full version atau lisensi penuhnya Bapak Ibu, masih uji coba. Namun untuk yang belajar sudah aktif statusnya dan sudah tidak versi uji coba lagi. Di sini lisensinya 1 juta, tersedia 1 juta user atau akun. Namun kadangkala ketika sudah menyentuh angka 1 juta biasanya tetap bisa ditambahkan. Jadi bisa dikategorikan sebenarnya tidak terbatas atau tak terbatas, unlimited. Walaupun di sini diberikan awal adalah lisensinya 1 juta user untuk pelajar. Oke. Silakan bisa dipergunakan dulu 1 juta usernya untuk siswa tersebut Bapak Ibu. Tagihannya Rp0, ditagihkan per tahun di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik edit di sini untuk mengganti per bulan. Jadi per tahun ataupun per bulan Bapak Ibu bisa klik edit di sini. Lalu fakturnya juga bisa diedit. Terus akan memperpanjang otomatis pada tanggal 1 Desember 2021 karena ini per tahun. Ini juga bisa diedit terkait dengan per tahun atau per bulan tadi. Oke, dan menu-menu yang lain nanti Bapak Ibu bisa eksplorasi tersendiri. Oke, untuk A1 pelajar sudah selesai. Lalu kita akan lakukan pembelian A1 untuk pengajar. Langkah-langkahnya sama, mirip. Tapi tetap kita coba berikan dalam video tutorial kali ini Bapak Ibu. Kembali kita klik beli layanan Bapak Ibu. Untuk melakukan pembelian paket lisensi A1 untuk pengajar. Kembali kita ketikkan A1 di kolom pencarian, lalu kita tekan enter. Oke. Di sini A1 untuk belajar, di sini ada keterangan, sudah ada keterangan Anda memiliki ini. Berarti kita tadi sudah melakukan pembelian Office 365 A1 untuk belajar Bapak Ibu. Oke. Lalu untuk yang pengajar belum dimiliki, kita akan lakukan pembeliannya saat ini Bapak Ibu. Kita klik detail lagi Bapak Ibu. Oke, lalu langsung kita klik dapatkan sekarang. Oke, masuk ke halaman yang tadi Bapak Ibu, Office 365 A1 untuk pengajar. Rp0 pengguna per bulan karena di sini masih dibayar bulanan. Kita setting bayar untuk setahun penuh Bapak Ibu. Oke, maka di sini sudah berganti menjadi pengguna per tahun. Oke, lalu kita klik check out sekarang Bapak Ibu. Oke. Lalu tadi kalau Bapak Ibu saat melakukan pembelian A1 untuk pelajar,
lalu ditambahkan ke keranjang, lalu membeli lagi A1 untuk pengajar, maka nanti langsung bisa di check out atau di klik check out sekarang itu langsung 2 paketnya, yaitu A1 untuk pelajar dan juga A1 untuk pengajar. Namun tadi kita tunjukkan satu persatu Bapak Ibu. Oke, itu fasilitas tambahkan ke keranjang. Kita kembali lakukan check out sekarang untuk A1 untuk pengajar Bapak Ibu. Kita klik check out sekarang. Oke, di sini ada langkah 1 dan langkah 2. Kalau yang tadi ada 3 langkah Bapak Ibu, kita ikuti saja. Kita klik berikutnya Bapak Ibu. Oke, di sini sama, Anda ingin mengkonversi langganan uji coba Anda, kita klik konversikan Bapak Ibu. Oke, berikutnya di sini masuk ke beli langganan. Kita pilih yang ini Bapak Ibu, Office 3651 untuk pengajar, kita klik, kita pilih, lalu kita klik tombol tambahkan ke keranjang Bapak Ibu. Oke, masuk kembali ke halaman yang sebelumnya Bapak Ibu. Oke, lalu kita klik berikutnya lagi. Oke, maka langkah 1 sudah tercentang. Karena untuk informasi identitas dan seterusnya tadi kita sudah isikan untuk pembelian A1 yang pelajar Bapak Ibu. Jadi untuk langkah pembelian A1 untuk pengajar di sini tidak diminta untuk mengisikan kembali. Kita pilih lagi untuk bayar pada tahun, untuk per tahun itu Bapak Ibu. Kita klik bayar pada tahun terlebih dahulu, lalu baru kita tentukan metode pembayarannya Bapak Ibu. Kita ganti dari kartu kredit, baru menjadi faktur atau bayar dengan transfer bank saja. Oke, kalau sudah semuanya kita centang kembali di sini, lalu kita klik kembali tombol tempatkan pesanan. Oke, Anda sudah siap, sudah selesai, langkah 1 dan 2 sudah selesai lebih cepat dari pembelian A1 untuk pelajar yang pertama kalinya tadi, karena ada beberapa isian data yang sudah diisikan sebelumnya. Jadi pembelian untuk paket selanjutnya akan lebih cepat Bapak Ibu. Oke, kita kembali untuk masuk ke beranda admin untuk cek apakah versi uji coba itu juga sudah aktif, sudah berganti, atau sudah di-upgrade menjadi yang full version dan sudah aktif. Kita masuk ke beranda admin Bapak Ibu. Lalu kita klik ke penagihan. Kita cek lagi produk Anda Bapak Ibu. Kita klik produk Anda. Di sini nanti akan nampak produk-produk yang sudah kita beli tadi Bapak Ibu. Dari versi uji coba sebelumnya ke versi yang sudah full atau sudah unlimited full version Bapak Ibu. Oke, untuk pelajarnya tadi sudah 1 juta user, sudah aktif, tidak ada lagi embel-embel versi coba. Begitu juga untuk A1 untuk pengajar, di sini sudah tidak ada versi uji coba. Untuk lisensinya ini diberikan hanya 500.000, 3 sudah digunakan saat ini Bapak Ibu. Untuk domain atau tinen dari SMP IT Mutiara Irsadi ini. Namun pengalaman beberapa teman di beberapa sekolah itu lebih dari 500 itu juga tetap bisa ditambahkan. Artinya untuk satu sekolah 500.000 untuk pengajar itu sebetulnya sudah sangat cukup sekali. Oke, begitu Bapak Ibu. Jadi di sini untuk Office 3651 pelajar dan Office 3651 untuk pengajar, guru dan siswa semuanya sudah aktif dan sudah full version, lisensi penuh tanpa versi dicoba lagi Bapak Ibu. Oke, jadi sudah berhasil untuk melakukan pendaftaran layanan Office 365 domain sekolah Bapak Ibu dari awal, dari bagian 1 membuat akun admin global, lalu bagian kedua verifikasi domain. Nah, bagian ketiga yang terakhir ini adalah mengajukan lisensi versi uji coba ke lisensi full atau lisensi penuhnya untuk pelajar dan pengajar, untuk guru dan siswa Bapak Ibu. Oke, semoga bermanfaat. Tutorial kali ini membantu Bapak Ibu di sekolah untuk bisa melakukan pendaftaran layanan Office 365 ke domain sekolah Bapak Ibu
atau kita istilahkan dengan Office 365 deployment atau deploy Office 365 ke domain sekolahbapak-ibu.eca.id. Tetap semangat, tetap sehat Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.